pengacara tidak dapat dituntut di dalam atau luar pengadilan sepanjang menjalankan tugas profesinya. Lah saya bekerja itu dalam ruang lingkup sebagai kuasa hukum. Bingung dalam tertawa saya. Kenapa saya bilang ketawa? Ya tertawa saja. Orang memang dia nggak punya apa-apa kok. Nah, apa yang saya mau katakan adalah pernyataan dari Iklim Hakim di sini ada dalam chattingannya ke saya mengatakan bahwa semoga ada Iklim Hakim yang lain yang berani mengungkapkan. Artinya apa? Bahwa memang ada dugaan pelecehan itu dan mereka memang bermasalah itu. Nah tiba-tiba sekarang Iklim bilang tidak ada mengatakan pelecehan, kena malpraktek lah atau mal pengacara. Lalu kemudian ini apa yang dia kirim ke saya nih? Saya ulangi lagi nih. Ini apa ini? Ini dia yang kirim ke saya, ada buktinya. Saya di pesawat kemarin berapa jam itu? Saya capture semua. Upaya bunuh diri. Kalau bukan saya yang datang menenangkan dia, waduh, ini orang barangkali sudah mati. Selesai. Ya, ini ada apa dengan anak ini? Ini akan saya kejar habis. Ya. Jadi saya ini pengacara dilindungi Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003. Ya, pengacara tidak dapat dituntut di dalam atau luar pengadilan sepanjang menjalankan tugas profesinya. Lah saya bekerja itu dalam ruang lingkup sebagai kuasa hukum dia. Pengacara itu kan juru bicara dari klien. Apalagi ada surat pernyataan. Jadi saya minta Pak Dodi, Pak Kabar Eskrim tolong tegur ini karena dia sudah janji ke saya akan jawab ya saya, tapi nggak dijawab, tapi sudah ada kita kirim ya, termasuk postingan bahwa saya minta konfrontir ahli dari saya 2 orang yang pakar dan gelar perkara khusus untuk hentikan ini kasus. Karena kalau ini terjadi besok seluruh pengacara bisa kena Pak, termasuk Ibu Ida, termasuk abang saya Bang Egy Sujana. Iya dong. Ya, terang itu ya. Jadi untuk Iklim Hakim ini tidak ada dasar. Dan kata Hotman, saya lihat minggu lalu di Kopi Joni dia mengatakan bahwa Iklim Hakim sudah dipanggil tanggal 5 Januari. Minta ditunda. Karena memang saya katakan pokok perkaranya memang satu, yang dilaporkan itu saya dengan Iklim Hakim. Saya buka sekarang Instagram Iklim Hakim, foto-foto lama udah dihapus. Tapi di saya masih banyak foto-fotonya. Dan itu bisa dibuka. Semua digital ada apa gitu. Kenapa dihapus? Dan di sini ada saya simpan data-data penting itu. Jadi untuk Iklim Hakim dan Hotman, saya sudah katakan semua on proses untuk laporan saya. Untuk laporan saya ya. Untuk laporan saya semua on proses terkait dengan dugaan kebohongan publik yang mereka lakukan. Mereka pacaran? Mereka pada faktanya berpacaran. Tapi melempar masalah ke saya dengan dugaan pelecehan seksual. Satu dijawab oleh Hotman mengatakan bukan siapa-siapa, bahkan ribut akan melaporkan, ada di saya semua chattingannya. Loh sekarang mereka ngaku ada pacaran. Siapa yang mempermainkan hukum? Ingat tuh, Verdi Sambo sudah dituntut seumur hidup. Tadi Putri Candrawati 8 tahun. Kemarin Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf 88 tahun. Begitu besok diponis, diputus, artinya bersalah. Walaupun belum ingkrah, tapi sudah ada putusan. Artinya apa? Memang polisi sekarang bermasalah. Jadi jangan lagi coba-coba ada kriminalisasi. Yang patut saya duga ya, untuk mengganggu saya. Ya. Jadi untuk Iklim Hakim, saya sudah tracking kau. Ya. Awal kau ketemu saya, kau menangis, makan di hotel mewah bersama saya dan istri saya. Dengan seenaknya kau mencabut kuasa dan sebut surat kuasa juga tidak menyebut bahwa ada masalah dengan saya. Hanya mengatakan ingin menyelesaikan sendiri masalahnya. Ya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ini wartawan tanya ke saya, "Bang, ini
Bang Rasman ini banding atau buat gugatan baru. Ini yang saya ketawa dengan Hotman gitu. Yang menjelaskan hukumnya bukan si pengacaranya, tapi Richard sama Hotman. Itulah tandanya mereka kolaboratif. Jadi dugaan saya itu dari dulu sudah ada, dan ternyata mereka sekarang kerjasama di Dr. Hen yang punyanya istri Richard, dan terbukti bahwa mereka ada kerjasama. Jadi dugaan saya nggak keliru. Maka saya pantas berhadapan dengan dua orang ini. Nah, karena itu dia mengatakan, "Oh, kamu nggak akan dibuat gugatan, lo saya baru menang PT UN kok." Saya bilang berani. Maka saya bilang, "Kau sebaiknya ada masalah hukum kasus yang saya tangani, kau pengacaranya. Baru kita main." Misalnya kemarin dengan Richard Lee, harusnya dia pengacaranya ya, Bu. Ya. Kita head to head dengan dia. Dia nggak berani, saya sudah tantang. Hebatnya apa Hotman ini? Coba saya tanya. Apa hebatnya? Coba, saya datang Kopi Joni, saya beritahu 1 hari sebelumnya nggak nongol. Saya datang ke Atlas Beach Cafe Bali. 1 hari sebelum saya ketemu dia sudah komen bahwa dia ada di Bali. Dia bilang bahwa saya, oh ini sudah ada, sini tidak ada yang gratis. Ya Allah, saya ini beasiswa S2, S3, cek University Science Malaysia. Mulai dari saya SD, SMP, SMA, saya ini SMA saja sudah saya dapat beasiswa Super Semar. Sudah perintah 11 Maret itu ada beasiswa dari Presiden Soeharto. Saya sudah bilang, wallahi bisa kalian cek di Mandua sekarang Medan, mantan PGA, saya lulus di sana mulai semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya juara 1 terus menerus. Dan anak saya terbukti sudah 2 cum laude. Yang kemarin dicoba seolah-olah anak saya belum sarjana. Loh, dia menyelesaikan proses perkuliahan akademiknya itu di 3 tahun 2 bulan. Yang kakaknya 3 tahun 5 bulan, dua-dua cum laude. Nih. Nah, sekarang saya mau tanya, mana anaknya yang cum laude? Nah, nanti kita ulas tentang anaknya, ya. Jadi untuk Richard Lee kami putuskan ya Rahmat ya, Ya, Pak. kita banding. Ya. Walaupun pokok perkaranya tidak disentuh oleh majelis hakim, dia safety play ini hakim. Sudah kita laporkan. Aneh ini tidak diperiksa pokok perkara, di NO dia ya. Ya. Dan harusnya kita- putusan dan NO harus itu putusan selah. Putusan NO itu putusan selah, bukan malah di akhir gitu. Masuk pokok Nah. perkara dulu baru dia Iya. NO. Nah, jadi nanti biar Rahmat yang jelaskan tentang ini ya. Ini dia. Kita sudah masukkan bahwa kita akan banding. Nah, saya udah bilang sama Richard, kapanpun dimanapun, jangankan di dunia, di akhirat pun kelawan kau. Jangankan kalah. Ini tanggal berapa? Silakan Mat. 30. Nih, tim hukumnya Saudara Rahmat. Saya Baik, percayakan ketua timnya teman-teman. Rahmat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, terhadap dengan gugatan kita kemarin, teman-teman sudah tahu dan sudah mengetahui putusannya seperti apa. Benar bahwa putusannya NO seperti yang disampaikan oleh tim Richard, ya kan? Dan terhadap putusan itu, kita dengan tim seluruh kuasa hukum sudah sepakat bahwa menyatakan kita akan melakukan banding. Apa alasan kita banding? Pertama, kami menilai putusan hakim dalam jurisfaksi dan jurisdiksinya itu sangat-sangat salah. Kenapa sangat-sangat Sekali salah kita berkabur. bilang? Karena sangat kabur pertimbangan-pertimbangan hakim. Hakim yang melakukan pemeriksaan ini, yang menyatakan NO, harusnya tidak masuk kepada pokok perkara. Artinya ketika persidangan pihak lawan mengajukan eksepsi, setelah eksepsi hakim harusnya memutuskan putusan selah. Di situ putusan NO itu dibacakan. Tetapi ini tidak. Kita semua masuk pada pokok perkara. Kami sudah menghadirkan saksi, kami sudah menghadirkan ahli, ya, kami sudah menyerahkan semua alat bukti. Mereka juga sudah pokok menghadirkan saksi, tetapi ahli mereka ditolak, kan gitu. Artinya, secara fakta hukum bisa kita sampaikan seperti terdahulu bahwa kita 100% sangat yakin menang Pak ya waktu itu ya. Nah, tetapi hakim tidak berani masuk pada perkara ini gitu. Nah, di sini ada permainan, makanya kita laporkan. terindikasi. Terindikasi begitu. Saya pikir itu dulu Pak sementara. Baik. Kemudian